Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas takwa kita kepadanya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya kita bersolawat kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, teladan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, walaupun kita tidak di satu tempat, mungkin di antara jamaah kaum muslimin ada yang di Cilacap, barangkali juga ada yang di Solo, di Jogja, di Jakarta, di Bandung, dimanapun. Namun mudah-mudahan tausiah seperti ini walaupun lewat medsos, ya, harapan kita dapat memberikan keberkahan, dapat menambah kebaikan kepada kita semua, dan kepada para hadirin, kepada para pendengar, para pemirsa, ya, mudah-mudahan semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga khususnya semoga kita dihindari dari terinfeksi virus corona, di mana saat ini virus ini sedang melanda dunia, termasuk negeri kita yang tercinta. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tema kita kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua di saat pandemi. Ya, berbakti kepada kedua orang tua di saat pandemi COVID-19. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita berbicara masalah berbakti kepada orang tua, ya tidak dikhususkan waktu tertentu. Jadi kita berbakti kepada orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, di semua waktu, di semua tempat. Mungkin kali ini karena lagi merebaknya virus, ada sebagian kaum muslimin tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa berkumpul bersama keluarga, tidak bisa bertemu dengan ayah dan ibu. Tapi sebenarnya, ya, kondisi seperti ini tidak menghalangi kita untuk bisa tetap berbakti kepada mereka. Jadi ini merupakan, ya, kemudahan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dalam
agama kita itu dikenal dengan istilah birrul walidain. Ya, dalam bahasa agama kita disebut dengan birrul walidain, yang artinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka ya, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan perintah agama. Jadi agama kita, agama Islam yang mulia, memuliakan orang tua, memuliakan ibu dan ayah, di mana Islam menganjurkan anak-anak atau orang agar dia berbakti, berbuat baik kepada orang tua mereka. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, berbakti kepada orang tua kita, ya, kita tidak hanya memenuhi tuntunan norma susila dan juga norma kesopanan. Tidak. Justru lebih dari itu adalah kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam banyak ayat dan hadis, ya, bagaimana dalil mengajak kita semua, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Para pemirsa nanti bisa dicek, ya, dibuka lagi Al-Qur'annya agar lebih menggigit, lebih menyentuh hati kita, sehingga kita ini benar-benar, ya, hati kita ini kita punya perasaan kepekaan yang tinggi kepada ibu bapak kita. Jadi bisa dicek, ya, sambil, ya, koreksi dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu, Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memerintahkan kalian agar kalian jangan menyembah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya adalah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Tuh, perhatikan di sini, ya, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, itu setelah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana keagungan perintah ini, bagaimana keagungan kemuliaan orang tua kita, ya, yang mewajibkan kita, ya, berbakti kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman masih ayat yang sama, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari orang tua kita atau kedua-duanya, ya, sampai berumur lanjut, artinya mereka tua, ya, sudah tua renta, dan mereka berada dalam, ya, pemeliharaanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala taqul lahuma uff. Maka janganlah kalian, ya, berkata kepada mereka. Ini merupakan memberikan makna di mana kita, ya, menolak permintaan orang tua kita. Ya, contohnya misalkan ibu perintahkan kita, nak, tolong belikan cabai nanti 1 kilo, misalkan. Atau kita berkata, ibu juga bisa. Nah, ini kata-kata ini sangat berbahaya sekali. Dan ini perintah yang sifatnya ini mubah, ya, boleh-boleh saja.
Namun ketika kita berkata dalam arti kata menolak di sini, maka ini jangan-jangan kita bisa masuk dalam ancaman menjadi anak yang durhaka. Wala tanharuhuma, dan janganlah kalian menghardik mereka, membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia, perkataan yang menyejukkan hati, perkataan yang membuat mereka itu bahagia dan senang. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat yang lain, surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan masih banyak dalil yang lain dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perintah wajibnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait berbaktinya kita kepada orang tua kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi'akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Fadzakara minha uququl walidain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Nanti kita akan menyebutkan akan menjelaskan standar. Standar di mana seorang anak dikatakan durhaka, juga standar di mana anak dikatakan anak yang saleh. Ini penting untuk kita ketahui, karena anak yang saleh ini merupakan aset orang tua kita. Obsesi setiap orang tua adalah menginginkan anaknya salih-salihah. Kaum muslimin muslimat ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang baru kita baca ternyata durhaka kepada orang tua kita merupakan termasuk dalam deretan dosa-dosa paling besar. Begitu pula Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ridallahi fi ridal walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada keridhaannya orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada kemurkaannya orang tua. Jadi maksud hadis ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada keridhaannya orang tua. Artinya ketika seorang anak melakukan sesuatu yang kemudian orang tuanya bahagia, senang, ridho, maka Allah pun ridho, Allah pun senang,
Allah pun cinta. Sebaliknya, ketika seorang anak melakukan sesuatu yang menjadikan orang tua itu murka, benci, marah, maka Allah pun ikut murka, Allah pun ikut benci, ya, Allah pun ikut murka, marah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan hadis lain, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Al-walid yaitu orang tua. Orang tua merupakan sarana untuk mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah. Fa in syi'ta fahfadh. Maka jika engkau mau, silahkan menjaganya. Wa in syi'ta fadhi'a. Dan jika engkau mau, silahkan menyanyiakannya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa orang tua kita, ayah ibu kita ini merupakan sarana untuk kita mendapatkan surga, mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah. Maka nanti di sana ada pintu surga namanya birrul walidain. Ya, pintu surga ya berbakti kedua orang tua. Ya, jadi ini orang tua kita merupakan sarana untuk kita semua untuk mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah. Ya, ada pintu surga karena orang berpuasa, karena dia sholat. Ini pintu surga karena kita berbakti kepada mereka, kepada orang tua kita. Ini sarana. Maka kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, fa in syi'ta fahfadh. Jika engkau mau, silakan menjaga. Artinya kalau engkau ingin mendapatkan pintu surga ini, maka berbaktilah kepada orang tua kalian. Jika engkau mau, ya, fadhi'a, silahkan menyanyiakannya. Kita dikasih pilihan, mau jadi anak yang berbakti atau anak yang durhaka. Cuma dua pilihan. Kita ini anak yang berbakti atau anak yang durhaka. Ya, maka semua kita punya kesempatan ya untuk mendapatkan ya pintu surga ini, sekalipun orang tua kita sudah tiada. Dan kita jelaskan ya bagaimana kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita sekalipun mereka telah wafat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah 'aqun." Tidak akan masuk surga. Nah, ini hati-hati, perlu kita perhatikan, kita camkan ini. La yadkhulul jannah 'aqun. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan masuk surga orang durhaka kepada ayah dan ibunya. Ini ancaman keras. Maka dalam ilmu fikih itu sesuatu diancam, ya, maka perbuatan itu merupakan menunjukkan keharaman. Artinya durhaka kepada orang tua kita itu hukumnya haram. Kemudian dalam hadis lain, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'anallahu al-'aqa liwalidayhi." Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya ketika seseorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka, orang ini akan dijauhi dari keberkahan. Dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup dalam keadaan memiliki banyak masalah, banyak
problem kehidupan. Hidupnya jauh dari ketenangan, jauh dari kedamaian. Maka seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, dia langsung mendapatkan, ya, bisa dikatakan pelajaran atau azab di dunia. Maka kita bisa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak kala kita ternyata pernah terjatuh dalam, ya, kedurhakaan kepada orang tua kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan, ya, berbakti kepada orang tua. Maka ini tentu tidak jauh dari yang namanya anak soleh. Maka anak yang soleh, solehah, ini anak yang dimana mereka selalu berbakti kepada orang tua. Maka kita berharap ini menjadi anak yang soleh solehah, ya, menjadi anak yang soleh solehah. Karena anak yang soleh ini merupakan aset orang tua. Obsesi setiap orang tua, dia menginginkan memiliki anak yang soleh solehah. Maka kita perhatikan, dia ini menjadi ciri khusus anak yang soleh. Ya, ini pun ini hadis yang disampaikan ini juga menunjukkan, ya, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka sekalipun kita jauh. Ya, bicara tadi dengan tema masalah pandemi, ya, mungkin di antara kita, ya, ada yang tidak bisa bertemu orang tuanya karena faktor keadaan seperti ini, faktor ekonomi atau mungkin faktor fisiknya, ya, yang kurang dan sebagainya. Maka kita sampaikan tetap tidak menghalangi kita berbuat baik, berbakti kepada mereka. Ini hadis yang memang sudah masyhur, populer di masyarakat. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu." Jika salah seorang di antara cucu Adam, ya, atau manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Artinya ketika seorang sudah meninggal dunia, maka dia sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu, tidak bisa lagi melakukan sesuatu, tidak bisa lagi melakukan amal-amal kebaikan. Ini sudah terputus. Dia tidak bisa lagi, ya, untuk meraih yang namanya pahala. Ya. Maka kemudian Nabi melanjutkan ucapannya, illa min salasin, kecuali 3 hal, kecuali 3 perkara di mana dia tetap selalu mendapatkan pahala. Artinya ada 3 amalan yang terus kita mendapatkan pahala sekalipun kita sudah meninggal dunia. 3 perkara tersebut adalah, yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ya, para ulama ada menyebutkan, ini maksud dengan sedekah jariah adalah wakaf yang kita berikan, ya, atau apapun di mana yang kita berikan ini itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dia terus bertahan lama. Nah, seperti wakaf tanah, wakaf bangunan, termasuk misalkan kita wakaf sumur, kita berikan kepada orang banyak, silahkan dimanfaatkan. Ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah, itu anak yang salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita tekankan pada, ya, perkara yang ketiga ini, yaitu anak yang salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini, ya, memberikan pemahaman kepada kita di mana ciri khusus anak yang salih atau standar
menjadi anak yang saleh adalah di mana anak ini selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bicara masalah doa, tentu dimanapun kita berada. Orang tua Anda barangkali di Surabaya, Anda berada di Semarang, Anda masih bisa mendoakan orang tua. Artinya ini berarti kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi ini tidak khusus, dan ini menjadi standar minimal yang menjadi anak yang salih salihah, itu berdoa, mendoakan mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita, yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita walaupun mereka sudah tiada. Maka ini bentuk cara untuk menjadi anak yang saleh. Jadi walaupun sedang pandemi seperti ini, kita masih bisa berbuat baik, berbakti kepada mereka dengan cara berdoa, mendoakan mereka. Ya, jadi maka berbakti kepada mereka itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Sedangkan mudik mengunjungi mereka itu hukumnya sunat. Karena mengunjungi mereka itu bagian atau salah satu cara untuk berbakti kepada mereka. Seandainya ada penghalang di mana kita nggak bisa mengunjungi mereka, ya sudah, nggak ada masalah. Apalagi zaman ini kita masih banyak cara melakukan kebaktian kepada mereka, bisa lewat via telepon, video call misalkan. Apalagi kalau kita ada harta, kita transfer, kita kirim untuk mereka. Ini bagian dari kita berbakti kepada mereka. Ketika mereka butuh malah kita abaikan, ini yang bahaya, ini yang salah. Sekalipun jauh nggak bisa bertemu, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Yang pertama doa. Maka ini harapan setiap orang tua. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga, ini untuk memberikan motivasi semangat kepada kita agar kita semakin semangat berbakti kepada mereka. Apa itu? Orang tua yang memiliki anak yang saleh, mereka tentu akan diuntungkan. Artinya keuntungan bagi orang tua yang memiliki anak yang saleh. Kita ini seorang anak. Semua kita ini anak, karena kita punya orang tua, kita punya ayah dan kita punya ibu. Artinya ketika kita menjadi anak yang saleh, maka orang tua kita diuntungkan. Orang tua kita mendapat keuntungan dengan hadirnya anak yang saleh salihah. Apa keuntungannya? Apa keuntungan orang tua yang memiliki anak yang saleh salihah? Keuntungannya adalah amalan-amalan anak yang saleh senantiasa berkorelasi dengan orang tuanya, sekalipun ayahnya, sekalipun ibunya telah wafat. Jadi amal-amal kebaikan yang kita lakukan senantiasa berkorelasi dengan orang tua kita, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Maka jika si anak melakukan kebaikan, jika si anak mendoakan orang tuanya, maka amal dari kebaikan tersebut juga merupakan amal orang tuanya. Dan juga doa yang kita panjatkan akan cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ketika kita melakukan kebaikan, ternyata kebaikan yang kita lakukan, amalan soleh ini juga merupakan amal soleh untuk orang tua kita. Artinya mereka juga ikut dapat pahala. Maka dari sini kita akan tergambarkan
Apa yang dimaksud dengan anak soleh? Ya, maka anak yang soleh solehah adalah anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak selalu melakukan ketaatan kepada Allah, yang selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Ketika kita melakukan ketaatan, maka orang tua kita ikut mendapatkan pahala juga. Ketika kita menjauhi larangan, maka orang tua kita pun ikut mendapatkan pahala dari kita, usaha kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, orang tua pun ikut mendapatkan pahala dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak yang soleh. Maka dimanapun kita bisa melakukan ketaatan. Ya, maka ketika kita melakukan ketaatan, sholat 5 waktu terjaga, apalagi ini ya, puasa, sedekah, infak, haji, saling menolong dan sebagainya. Ini semua ketaatan. Maka orang tua kita mendapatkan bagian yang mendapatkan pahala. Karena amalan kita juga amalannya untuk mereka. Kebaikan kita juga kebaikan untuk mereka. Ini merupakan ya bentuk kebaktian kita kepada ya kedua orang tua kita. Jadi langsung soleh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah standar ciri khas anak yang soleh, karena ini merupakan obsesi setiap orang tua kita. Sebaliknya, anak durhaka. Anak durhaka, apa sih standarnya anak durhaka? Tadi di awal kita sampaikan ayat dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya, Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uf." Maka janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Perkataan tadi kita sudah menyampaikan. Ini perkataan yang kita ucapkan kepada orang tua kita. Ya, ini menjadi standar. Ini anak yang durhaka. Artinya kalau saja itu menjadi masalah. Apalagi kalau kita menyakiti hati mereka, mencela mereka, memaki mereka. Ya, apalagi ada anak ya rela memukul orang tuanya, bahkan membunuh orang tua. Jelas ini anak durhaka, celaka dan celaka. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ya kita berharap jangan sampai ini terjadi pada kita, ya pada keluarga kita. Kita tidak menginginkan menjadi anak durhaka, karena ancaman tadi adalah tidak akan masuk surga. Allah melaknat ya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Perkataan saja Allah sebutkan itu merupakan hal yang paling kecil sebenarnya. Memberikan pemahaman terbalik bahwa kalau ada amalan yang lebih buruk dari itu akan lebih dilarang lagi. Kalau saja tidak boleh, apalagi yang lain. Nah, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan jangan kalian ya memukul orang tua kalian, memukul orang tua kalian, tidak. Allah mengatakan jangan berkata Kalau saja tidak boleh, apalagi yang lain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya intinya adalah kita dimanapun kita berada, sekalipun kita berkeliling orang tua kita masih bisa berbakti kepada mereka, yaitu dengan melakukan satu ketaatan-ketaatan, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ya, dengan selalu mendoakan mereka. Itu bagian termasuk berbakti kepada mereka. Ditambahkan lagi ya bisa dengan ya komunikasi terjaga. Barangkali kita punya harta, punya kelebihan, kita bisa kirimkan kepada mereka. Ya, kalau udah bertemu jelas ya kita bermuka manis, berseri dengan mereka, membantu dan sebagainya. Jadi banyak cara ya untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun kita jauh dengan mereka.
Demikian kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ya kita semua Allah mudahkan kita menjadi anak yang saleh, salihah, yang selalu, yang senantiasa ya mendoakan mereka, berbakti kepada mereka. Dan ini merupakan pintu surga. Surga ada di hadapan kita dengan cara berbuat baik kepada mereka. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang mudah-mudahan ya, pertanyaan ini menjadi tambahan penjelasan dari yang tadi kita sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukumnya jika seorang anak mendiamkan orang tuanya berhari-hari karena keinginan tidak dikabulkan? Ya. Bagaimana hukumnya jika seorang anak mendiamkan orang tuanya berhari-hari? Sebabnya karena si anak ini keinginannya tidak terkabulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendiamkan berhari-hari. Jangankan berhari-hari, mendiamkan orang tua kita 1 menit saja itu sudah bermasalah. Cuma gara-gara keinginan kita nggak terkabulkan. Ya, mendiamkannya ini bagian dari termasuk mendurhakai mereka. Nggak usah berhari, 1 menit saja kita diamkan, kita karena marah diamkan. Ini dapat mengantarkan kita kepada anak yang durhaka. Artinya adalah hukumnya haram. Tentu tidak boleh kita mendiamkan mereka. Tidak boleh ada waktu sedikit pun mereka itu marah ke kita. Kita pun tidak boleh sedikit pun ada rasa marah benci kepada orang tua kita, apalagi sampai mendiamkan mereka. Ya, jadi hukumnya ya haram, tidak diperkenankan. Tadi kita sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahum uf. Ya. Janganlah kalian ya berkata kepada kedua orang tua kalian. Itu perkataan apalagi yang lebih dari itu. Nah, ini berhari kita diamkan itu lebih dari itu, lebih dari perkataan ya. Kemudian soalan kedua adalah jika orang tua kita melanggar syariat. Ya, jika orang tua kita melanggar syariat, bagaimana cara terbaik untuk mengingatkan? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua kita dia sudah berumur ya, ada yang umurnya barangkali 30, 40, 50. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan psikologis ya, psikologis. Maka baik kita dengar, jangan orang tua, mungkin orang lain juga sama. Ketika ada anak masih muda mengingatkan orang lebih tua, karena terkadang muncul ego dari orang yang lebih tua. Kamu masih anak-anak, kamu masih kecil, baru anak kemarin kok sudah ingatin ya. Ya, ini ada seperti itu. Artinya ini ada hubungan psikologis. Ya, artinya kita bisa melakukan dengan cara-cara, misalkan pertama kita dulu ya, dengan cara menampakkan kebaikan-kebaikan dari kita. Kita selalu berbuat baik ya, menghargai atau dengan sikap kita, akhlak kita kepada mereka. Jadi akhlak kita yang mulia ini itu akan otomatis ya mengajak orang tua kita untuk ya menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, akan membantu sekali. Ya. Ataupun kita ajak, kita gunakan kata-kata ajakan. Ya, bukan kata-kata perintah. Pak, Bu, sholat. Jangan. Ini perkataan yang terkadang dapat menyakiti hati orang tua kita. Kita pakai kata-kata lain, misalkan Bapak Ibu, yuk kita sholat. Yuk bareng-bareng. Hindari kata-kata perintah. Ini misalkan. Ya. Kemudian seandainya kita punya ilmu agama, punya dalil, kita sampaikan dalil secara hikmah, secara bijak. Ya, tidak dengan kemudian ya kata-kata yang menyakiti dan lain sebagainya.
Saya rasa setiap kita para pemirsa ya bisa ya selain berkreasi, inovasi ya, untuk mencari cara yang terbaik. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana jika sudah lama kurang berbakti kepada kedua orang tua dan kemudian bertobat? Apakah masih ada balasan di dunia mengenai ketidakbaktian kita dahulu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita tidak berbakti atau kurang berbakti, berarti kita kan bisa dikatakan anak yang durhaka. Durhaka ini berarti termasuk hal yang tidak diperkenankan dalam agama kita. Ya, jadi kalau kita sudah bertobat ya sudah. Ya, Allah mengabulkan menerima taubat setiap hambanya. Artinya ketika dia sudah bertobat, maka sudah jelas dia sudah selesai. Ya, dia sudah selesai, dia insya Allah aman ya dari balasan-balasan yang tidak baik untuk dia ketika di dunia, karena dia sudah bertobat. Kalau sudah bertobat, maka yang dulu-dulu itu sudah semuanya terhapus dengan taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana berbakti dengan orang tua di saat kondisi kurang mendukung. Ya, bagaimana berbakti kepada orang tua di saat kondisi kurang mendukung. Jadi dalam kaidah fikih ya, sesuatu yang wajib itu dia akan gugur ketika kita tidak mampu melakukannya. Contoh sholat wajib, di mana kita wajib berdiri. Artinya berdiri ketika sholat itu hukumnya wajib. Maka di sini kewajiban ini akan gugur ketika kita tidak mampu berdiri ketika sholat. Ya, ini contoh. Jadi usul fikih seperti itu. Jadi berbakti kepada orang tua kita itu hukumnya wajib. Ya, ketika kemudian ada penghalang di mana kita tidak sanggup, ya, makanya semampu kita, tentunya semampu kita. Tapi insya Allah kita mampu, ya, karena berbakti kepada orang tua kita, ya. Ketika kita mungkin saat ini lagi pandemi, kita nggak mampu mudik, nggak mampu pulang, nggak mampu ngumpul orang tua kita, ya semampu kita tetap di sana, ya misalkan. Terus kita bisa dengan melakukan ketaatan, bersedekah, mungkin dengan niat pahala untuk orang tua kita, mendoakan mereka dan sebagainya. Intinya ya semampu kita. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya dari 4 dan ini semoga para pemirsa bisa memahaminya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kita sampaikan ya, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.